Oke, shalom semuanya. Salam perjuangan ya. Kalau saya punya salah satu salam yang biasa saya bagiin ke teman-teman itu adalah salam perjuangan. Dan biasanya saya minta untuk jawab tetap semangat gitu. Kenapa salam perjuangan dan tetap semangat? Ya karena kita setiap hari ini memang perjuangan, bener nggak teman-teman Bapak Ibu semuanya? Ya karena di setiap menit bahkan ya itu butuh namanya perjuangan. Itu kita dihadapkan dengan ada namanya godaan, ada namanya halangan, ada namanya pilihan, dan itu bisa terjadi setiap menit. Kalau kita nggak berjuang untuk hal yang benar, maka kadang-kadang kita kalah dan akhirnya melakukan hal yang kurang benar. Misalnya aja pagi hari, ya, kita bangun aja menurut saya udah sebuah perjuangan, ya mau bangun jam 5 pagi, mau bangun jam 10 pagi, mau bangun jam 3 pagi itu perjuangan. Untuk melek, untuk bangun aja udah perjuangan. Lalu setelah bangun, kita langsung dihadapkan dengan pilihan. Ya, pilihan itu ada yang tadi saya bilang ada yang menggoda, menggoda untuk tidur lagi, menggoda untuk selimutan lagi, atau mungkin menggoda untuk melakukan hal yang lain, langsung buka handphone dan sebagainya. Ya, atau kita mau melakukan sebuah pilihan, saya mau disiplin, saya mau kuatin apa yang harus saya lakukan yang benar, misalnya langsung doa, baca Alkitab, merenung dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu perlu perjuangan. Ya, jadi saya di komunitas saya terutama ya, itu salamnya memang salam perjuangan. Ya, dan kenapa tetap semangat? Karena semangat ini penting Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya. Karena kalau kita kehilangan semangat, biasanya kita kehilangan lebih banyak hal. Ya, nggak usah ngomong untuk sesuatu yang harus diperjuangkan ya, misalnya kita mau lari gitu, mau lari itu kita butuh perjuangan dan kita butuh semangat ya. Bahkan kalaupun kita dikasih sesuatu yang mungkin tinggal ngambil atau tinggal pakai atau tinggal menjalani, tapi nggak punya semangat, itu juga jadi masalah. Ya, misalnya kamu saya kasih nih uang, misalnya aja ya teman-teman ya, kamu saya kasih uang 10 juta, ambil sendiri di bank ya, gitu. Kita untuk melakukannya udah nggak ada semangat, gitu. Padahal nggak perlu effort apa-apa ya, itu ya kita nggak dapat, gitu. Yuk kita mau bareng-bareng pergi ke satu tempat, kita mau pergi retreat gitu, nggak ada biayanya, semuanya dibayarin sama gereja, sama komunitas gitu, tapi kita nggak ada semangatnya, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Yuk kita ada satu pelatihan ini, ada praise and worship gitu, dan pembicaranya luar biasa gitu, tinggal datang aja, tapi kita nggak ada semangatnya, ya nggak akan dapat apa-apa. Oke ya, jadi salam perjuangan dan tetap semangat. Oke ya. Nah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan dari Smart Church People ya. Saya bersyukur diberi kesempatan lagi untuk bisa berbagi. Ya sebelumnya udah panjang, udah 3 menit ya. Kita doa dulu ya teman-teman ya. Terima kasih ya Bapak untuk waktu ini. Kami percaya Engkau yang menentukan waktu ini. Itu kalau hambamu bicara pagi ini di recording dan mungkin kawan-kawan ada yang menyimaknya di hari yang sama atau mungkin hari yang berbeda, waktu yang berbeda, tapi hamba percaya itu karena penentuan-Mu. Ketika mereka bisa mendengar kapan saja, maka hamba percaya itu satu waktu yang Tuhan juga sudah tentukan untuk kami bisa mendengar apa yang hamba-Mu akan bagiin. Maka biarlah Engkau berikan hikmat kepada hamba-Mu dengan apa yang akan dibagikan, biar seperti yang Tuhan mau, dan juga kawan-kawan Bapak Ibu yang mendengar bisa menerima dan mungkin bisa jadi satu hal yang membuat satu pengertian, mengingatkan, atau membuat satu perubahan yang harus dilakukan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang memberikan teguran, nasihat, arahan, bimbingan, ajaran, janji-janji, dan juga hal yang akan membuat hidup kami jadi makin baik, makin seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi kawan-kawan, saya ada satu seri ya,
yang akan saya bagiin mungkin 4 kali dan kita bisa belajar bareng-bareng. Saya kasih satu tema atau satu topik besar, yaitu Allah di hidupku. Ya, jadi bagi Anda yang, lagi dengerin, bagi Anda yang simak gitu, mari ucapkan bareng-bareng dengan iman, dengan keyakinan, Allah di hidupku. Oke ya, yang mungkin Anda suka nyatet gitu, Anda suka bikin tulisan, Anda bisa tulis juga di catatan Anda, Allah di hidupku. Ini satu hal yang jadi tema besar yang saya akan bagikan dalam beberapa sesi, mungkin 4 sesi dan, eee, semoga, apa yang saya bahas itu yang kita juga rindu bareng-bareng itu menguatkan dan membuat kita jadi makin ngerti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Ya, oke ya, saya akan mulai ya, Allah di hidupku. Di sesi ini saya akan bahas tentang sebuah kesadaran atau tepatnya teman-teman, yang mungkin juga sedang saya terus lakukan, saya coba hidupi, saya juga pengen ngalami gitu setiap hari ya, pengertian tentang Allah di hidupku ini butuh satu hal yang namanya kesadaran untuk mengembangkannya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, jangan kaget dengan kalimat kesadaran untuk mengembangkan. Ya, karena biasanya hal ini dipakai oleh kawan-kawan kita, motivator, orang-orang dunia, orang-orang yang mereka punya kepentingan gitu, dan mereka melakukan ini kepada orang-orang yang ada di dalam pimpinannya, dalam komunitasnya, ya terutama untuk mengembangkan skill, set atau mindset, ya ini mengembangkan. Nah, teman-teman, satu hal yang kita nggak boleh lupa, memang di hidup ini kalau kita lihat ya, harus ada namanya perkembangan dan hidup ini harus bertumbuh, ya grow itu penting gitu. Karena kalau kita nggak bertumbuh, kita nggak maju, itu Tuhan juga bilang kalau kita ini orang yang harusnya akan terus naik, meningkat gitu. Dan kita bukan orang yang stuck atau tetap atau stabil gitu. Maka Tuhan bilang kita harus terus bertumbuh dalam salah satunya pengenalan akan Kristus. Ya, nah jadi penting untuk kita ngerti kalimat ini ya Tuhan, ya teman-teman ya, mengembangkan kesadaran ya untuk kita terus mengerti bahwa ada Allah di hidup kita. Nah, ini mungkin satu poin untuk sesi ini di tema besarnya adalah Allah di hidupku, tapi satu sesi ini saya akan bahas tentang mengembangkan kesadaran bahwa Allah benar-benar ada di hidup kita. Ya, karena kita kadang-kadang disodorin ya dengan kesadaran-kesadaran yang lain ya teman-teman ya. Jadi misalnya anda punya kawan atau mungkin Anda sendiri ada di satu komunitas, family Anda ada di satu komunitas, ada di satu tempat, ada di satu kelas, yang mereka juga lagi bicara tentang kesadaran. Itu, tapi kesadaran yang berbeda gitu. Misalnya aja sadari bahwa kamu itu adalah orang yang bakal sukses, kamu adalah orang yang harus berjuang, kamu adalah orang yang punya kemampuan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya percaya kalau Anda punya komunitas positif, salah satu yang biasa disampaikan adalah hal itu. Sehingga itu adalah satu upaya untuk mengembangkan diri, ya. Dan itu kesadaran yang terus dimasukkan. Kita juga tahu bahwa di sosial media kita kadang-kadang akhirnya juga ditemukan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Ya misalnya seorang ayah begitu baca artikel gitu di sosial media kebuka, oh ya saya harus sadar kalau saya ini adalah seorang ayah, saya ini kepala rumah tangga. Ya, seorang ibu mungkin gitu atau mbak-mbak mungkin tiba-tiba ada satu quotes, ada satu kalimat yang muncul di sosial media dan itu membentuk kesadaran yaitu waduh, saya ini wanita memang tapi saya harus berjuang. Saya ini ibu-ibu memang tapi saya harus punya usaha gitu dan kesadaran-kesadaran lain yang diterima juga oleh anak kita, yang diterima juga oleh cucu kita ya sehingga kesadaran-kesadaran itu ditemukan setiap hari. Tapi yang tidak boleh kita lupa teman-teman, Bapak Ibu semuanya, itu adalah satu hal penting yaitu kesadaran untuk kita tahu bahwa ada Allah di hidup kita. Dan ini juga jadi hal yang menurut saya nih ya teman-teman ya, krusial, penting, urgent gitu dan harus dilakukan setiap hari. Kenapa saya bilang krusial, penting dan urgent? Kita sekarang hidup di era yang namanya era sosial media, era internet, era teknologi, era digital. Yang kalau kita tahu banyak pakar yang sudah sampaikan mesti hati-hati karena ini adalah era tsunami informasi. Ya.
ini bukan banjir ya, ini bukan banjir bandang, ini tsunami, yaitu satu arus yang sangat besar, yang sangat banyak, yang bertubi-tubi yang mendatangi kita. Kita boleh diem di rumah, kita bisa diem di rumah, kita nggak kemana-mana, tapi dari rumah saja, itu ketika kita sudah on, ketika kita ada internet, ketika handphone kita nyala, dan kita buka satu aplikasi sosial media apapun itu, maka akan muncul informasi. Kita seperti dibombardir oleh banyaknya informasi. Dan kalau kita nggak hati-hati, maka kita kadang-kadang keseret. Ya, arus itu, tsunami itu memang menyeret gitu. Dan kalau kita nggak hati-hati, maka akan terseret. Itu kenapa saya bilang penting, urgent, dan krusial untuk kita terus mengembangkan kesadaran bahwa ada Allah di hidup kita. Ya, jadi kalimat ini saya nggak asal comot ya, maksudnya saya merasa ini jadi hal yang harus kita sadari, harus kita pahami, dan harus kita pegang, ya bahwa ada Allah di hidup kita. Kenapa? Saya buka dulu satu ya teman-teman ya. Ada banyak hal yang akhirnya secara nggak disadari kadang-kadang itu menggantikan Allah. Ya, dengan salah satunya tsunami informasi yang ada. Mungkin orang tidak dengan serta-merta langsung mungkin ya menggantikan Allah itu langsung menyembah A, B, C, enggak. Mungkin enggak dengan serta-merta dia itu tiba-tiba enggak ke gereja. Mungkin enggak dengan serta-merta dia enggak setuju dengan gereja. Mungkin enggak serta-merta dia meninggalkan iman Kristen. Gitu. Tetapi menggantikan Allah dalam hal ini, teman-teman, Bapak Ibu, itu bukan soal tiba-tiba dia nggak percaya, tiba-tiba dia nggak mau ke gereja sama sekali, tiba-tiba dia menyangkal, bukan. Itu, tetapi dia mungkin tetap seorang Kristen, di KTP-nya nggak berubah, dia mungkin tetap bisa ke gereja, dia tetap hadir di pertemuan ibadah, tetapi yang ada di dalam hatinya sudah bukan Allah lagi. Ya, banyak sekali hal-hal yang menggantikan dia. Bisa jadi satu kesukaan. Kalau dulu dia pegang handphone itu, dia pakai untuk hal yang penting, menghubungi kawan, menghubungi saudara, menghubungi family, menghubungi rekan, gitu. Dan itu waktunya nggak panjang. Gitu. Kalaupun harus jelasin beberapa hal, itu ya dia akan jelasin, setelah itu selesai. Gitu. Dan sudah, dia akan lakukan hal yang lain lagi. Tetapi sekarang teman-teman, satu hal yang menggantikan Allah bisa berupa waktu. Waktu berlama-lama di sosial media berselancar. Yang kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ya, kita scrolling, kita lihat-lihat, kita akhirnya malah punya opini, kita akhirnya beli sesuatu yang mungkin nggak harus kebeli, itu dimulai dari karena waktu yang harusnya kita sadar kalau ada Allah di dalam kita lebih banyak berhubungan dengan Allah, tapi malah berhubungan dengan sosial media, berhubungan dengan handphone berlama-lama. Salah nggak sih kalau pegang handphone, punya sosial media? Pasti nggak salah. Itu yang salah adalah kalau kita sudah mulai ada keterikatan, ada kecanduan bahasanya, ada juga yang akhirnya menomorsekiankan Allah. Dan ini hati-hati ya teman-teman ya. Saya dengan anak, dengan istri, setiap malam kita bikin misbah gitu, dan itu satu waktu yang saya bilang sama anak saya, satu waktu yang saya bilang sama istri saya, kita harus enjoy, kita harus menikmati, kita harus cozy ya, kita harus nyaman dengan suasana misbah gitu ya. Kita pelan-pelan buka Alkitab, kita baca bergiliran, kita renungin, kita jangan keburu-buru, jangan kesusu gitu. Dan ini jadi satu waktu yang harusnya dinikmati bersama-sama. Ya, kadang-kadang kita bangun, tadi saya sudah sampaikan ya, bangun udah langsung cari handphone. Kita makan aja masih ngadep handphone. Ke kamar mandi juga masih ngadep handphone. Semuanya serba handphone, seolah-olah ada sesuatu yang urgent, yang wajib, yang harus, yang nggak bisa dihindari dari handphone ini. Ada apa sebenarnya? Itu yang kadang-kadang akhirnya
kita di gereja pun masih handphonean. Kalau kita di gereja pegang handphone untuk mungkin misalnya aja ya Anda butuh dokumentasi, buka ayat, itu oke. Tapi yang hati-hati adalah kalau internetnya on, biasanya notifikasi bermunculan gitu. Mungkin dari grup, mungkin dari chat pribadi, mungkin dari informasi promo mungkin dan sebagainya sehingga itu akan mengacaukan ya, mecah fokus kita. Lagi dengerin khotbah bagus banget nih, lagi dengerin firman gitu atau mungkin malah ya lagi penyembahan maunya moto gitu tapi ketika kebuka ada notifikasi akhirnya kita menghentikan sejenak untuk membuka. Kalau sudah dibuka, kok topiknya kira-kira menurut kita bagus, oke ya, akhirnya kita lanjut gitu dan bahkan masih di gereja, masih dalam suasana penyembahan, ibadah, pujian mungkin atau lagi dengerin firman, kita bisa balesin chat, kita bisa ngobrol dengan orang di grup seperti itu hal yang urgent banget nih gitu. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, ini kesadaran yang urgent, yang penting, gitu. Itu kenapa? Kalau kita ngerti ini jadi sebuah kesadaran, maka kalaupun kita ada di ibadah, kalau kita lagi misbah di keluarga, kita lagi persekutuan dengan komunitas kita berapapun orangnya, kita akan menikmati, kita akan enjoy dan tidak boleh terburu-buru. Ya, karena kita tahu ya teman-teman ya, Allah di hidup kita, Allah di hidupku. Itu Allah itu pengen kita itu nyaman dan saya percaya juga Allah maunya nyaman di kita gitu agar kita itu sama-sama bisa menikmati waktu bersama ya tapi anggap aja nih teman-teman saya dengan Anda atau Anda dengan teman Anda gitu loh gitu kalau sama-sama nggak nyaman waktunya bersama bareng tapi nggak nyaman akhirnya kita ngomongnya nggak jelas nggak terarah gitu sepatah-sepatah mungkin gitu dan kita malah kayak orang itu depan-depan tapi ngobrol dengan orang lain kan udah nggak nyaman banget gitu loh teman-teman ya dan Allah di hidupku itu harus jadi satu kesadaran yang terus dikembangkan karena tadi ada banyak hal yang menggantikan Allah itu saya mungkin nggak bisa sebutin banyak contoh ya tapi Anda coba mulai pikirin sebentar itu ketika satu kalimat ini ya satu kalimat ini aja teman-teman segala sesuatu yang tidak lebih utama, yang lebih utama dari Tuhan, segala sesuatu yang bisa menggantikan Tuhan, segala sesuatu yang membuat kita itu jadi pecah fokus atau akhirnya membuat Tuhan itu nanti dulu, itu adalah hal yang berbahaya. Gitu. Dan cukup banyak di sekarang ini yang mampu ya menggantikan Tuhan. Bukan karena mereka lebih bagus, pasti bukan karena mereka lebih bagus, bukan karena waktu itu lebih bagus dari Tuhan, bukan karena hobi itu lebih bagus dari Tuhan, bukan karena kebersamaan dengan teman-teman itu lebih bagus dari Tuhan, tapi karena ketidakmampuan kita untuk mengembangkan kesadaran Allah di hidup kita. Ya, jadi teman-teman, Allah di hidupku itu harus jadi satu kesadaran yang terus dikembangkan. Mulai dari pagi hari, mulai dari ketika bangun pagi. Ya, penting banget nih. Itu saya biasa ngomong sama anak saya sama istri saya ya. Jangan keluar kamar kalau belum melakukan dua hal ini. Ya, yang pertama adalah doa, mengucap syukur, itu terus baca Alkitab. Yang kedua itu beresin tempat tidur. Ya, ini mungkin hal simpel ya. Itu saya biasakan ke mereka. Kadang-kadang masih masih aduh bangun itu langsung udah pegang ini pegang itu kadang-kadang ya bangun itu langsung ngapain gitu kadang-kadang juga begitu teman-teman tapi kita sama-sama mau mulai dari pagi hari gitu karena kalau mulai dari pagi hari harapannya adalah kalau mulainya udah benar nanti step berikutnya lebih benar gitu lah jadi teman-teman ini yang harus dikembangkan dan dimulai dari pagi hari ya saya nggak tahu dengan kebiasaan Anda semuanya nggak tahu dengan kebiasaan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan pertama kali di pagi hari gitu. Tetapi kita sudah lihat ya banyak orang jawabannya udah sama gitu kalau kita saya ketemu dengan banyak komunitas nih teman-teman. Ya, terus saya dengar misalnya ada pembicara, misalnya ada orang ngobrol gitu dan mereka kasih pertanyaan, "Ayo coba sekarang bangun pagi yang dipegang apa dulu?" gitu. Kalau dulu yang dipegang Alkitab mungkin.
Kalau dulu yang dipegang ya udah selimut dulu diberesin, kalau dulu yang dipegang adalah air putih dulu misalnya, ya itu variatif lah jawabannya. Tapi sekarang lebih mengerucut. Sekarang bangun pagi yang dipegang handphone dulu. Kayak ada sesuatu yang penting banget, yang urgent banget, yang nggak mau Anda kelewatan, yang nggak mau Anda ketinggalan gitu ya. Mungkin tadi malam ada info apa ya, tadi malam ada orang yang ngechat apa ya gitu, tadi malam ada kabar apa, itu kayak sesuatu yang penting banget gitu loh. Lebih penting dari hubungan dengan Tuhan. Nah, itu kenapa pagi hari pun menentukan. Pagi hari pun butuh perjuangan. Pagi hari pun butuh semangat untuk terus membangun kesadaran Allah di hidupku. Ya, kalau kita bangun, udah langsung sadar, ya ampun, saya ini bisa melek, saya ini bisa lihat sekeliling, saya ini bisa dengar, saya ini bisa ngerasain kalau saya ini di rumah misalnya ya, atau Anda di mes asrama, atau ada di tempat kerjaan, atau Anda sedang tugas di luar kota, atau Anda di luar rumah, di mana Anda pokoknya sadar Anda hidup gitu, dan Anda lebih menyadari bahwa itu karena Tuhan, itu karena Tuhan, itu karena Tuhan, maka saya percaya kesadaran itu makin akan terbangun. Nah, itu kalau dilakukan setiap hari, itu handphone akan kalah, sosial media akan kalah. Ya, mulai dari pagi hari. Nah, teman-teman saya mendorong ya, gitu karena salah satu yang saya merasa ini pengalaman tiap pembicara, tiap orang yang ngajar itu tidak bisa jadi hal mutlak gitu, nggak boleh jadi doktrin. Nggak boleh jadi hal yang, wah berarti harus seperti dia, enggak. Tapi kalau saya pribadi ya teman-teman ya, memang saya merasa kalau pagi hari itu jadi satu pagi yang akan membuat seharian jadi lebih baik kalau sudah mengawalinya itu bersama dengan Tuhan. Ya, dan bagi saya kalau dibiasakan seperti itu terus, jadi satu hal yang eh, membuat Anda itu udah bukan beban lagi gitu ya, udah happy gitu, maka ini akan terbangun dengan baik setiap harinya. Gitu. Pokoknya bangun pagi udah jelas ucap syukur, udah jelas sadar kita kalau kemarin itu hari-hari yang luar biasa. Bangun pagi itu, waduh, berarti saya ada sesuatu yang akan Tuhan berikan untuk saya di hari ini. Wah, itu kan udah berkecamuk di pikirannya, itu bukan nanti saya bikin sambal apa ya, terus nanti anak makan apa ya sarapannya, terus nanti ibu jadi ke dokter gigi, terus nanti mobilnya saya masukkan ke bengkel, terus hari ini saya ketemu, itu berkecamuknya itu nomor sekian teman-teman, berkecamuk di dalam pikiran kita. Kalau kita terus bangun kesadaran Allah di hidup kita adalah kemarin hari yang luar biasa yang Tuhan sudah beri, hari ini Tuhan bangunin, berarti ada sesuatu yang akan saya terima, ada sesuatu yang harus saya kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan akan beri kepada saya, ada sesuatu yang Tuhan ingin saya ngadepin, ada sesuatu yang Tuhan udah siapin. Gitu. Nah, itu bicara tentang kesadaran. Bangun teman-teman, bangun setiap hari untuk kita sadar Allah di hidup kita, agar tidak ada yang menggantikan. Ya, nanti setelah selesai doa, itu setelah selesai Anda ngobrol dengan Tuhan, setelah selesai Anda mungkin ada firman, ada perenungan dan sebagainya. Pokoknya Allah sudah nomor satu dulu, Anda sudah utamakan di pagi hari itu, ya pasti kita akan lakukan pekerjaan kita sebagai seorang manusia yang diturunkan ke bumi dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan pekerjaan. Kita diberi otak, kita diberi kaki, tangan, kita diberi hati, mental, pikiran gitu untuk bekerja. Dan seperti yang Tuhan juga ngomong ya, jadi nggak boleh anti bekerja teman-teman ya. Dan Anda harus tahu pekerjaan itu atau bekerja itu adalah satu hal yang Tuhan titahkan untuk kita ya. Nah itu harus kita lakukan, dan tetap ini poin kedua nih, kita bangun dengan kesadaran di pagi hari itu tadi, maksudnya kita bangun dengan kesadaran bahwa ada Allah di hidup kita, maka kita terusin gitu, kita terusin dalam kita menjalankan aktivitas kita di semua peran kita, yang jadi ibu rumah tangga, waktu Anda terus harus ke dapur dulu mungkin ya ibu-ibu ya, harus ke dapur dulu, terus harus masak nasi, harus masak sayur gitu. Itu juga kesadaran ada Tuhan itu penting untuk terus dikembangkan di area itu. Anda pegang sapu, Anda harus ngepel gitu. Itu juga tetap penting untuk membangun kesadaran. Gitu. Jadi
bukan hanya satu waktu bangun pagi dan kelar gitu. Ini kenapa Allah hidup itu jadi hal yang penting ya menurut saya teman-teman ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Kita baca dulu ayatnya. Di Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Oke, nanti Anda bisa buka juga di Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Saya akan bacain ya teman-teman ya. Galatia 2 ayatnya 20. Nah, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke, di eh, awal aja, di bagian A ya. Nah, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini pengertian yang pertama, teman-teman. Ini kita punya kehidupan, kan? Namun aku hidup. Ya, jadi bukan orang mati, bukan orang yang nggak hidup, namun aku hidup. Anda bisa ganti dengan nama Anda, namun Anda hidup, namun Dani hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi kita bangun pagi itu, wah kita hidup. Itu banyak orang yang nggak bisa bangun pagi, dan selamanya nggak bangun lagi. Gitu. Tapi ketika kita bangun pagi, kita sadar, aku hidup, gitu. Tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Berarti kita hidup ini melakukan aktivitas peran, kalau tadi contohnya ibu rumah tangga, peran kita sebagai seorang guru mungkin, peran kita sebagai seorang murid mungkin, peran kita sebagai seorang pengusaha mungkin, peran kita sebagai jemaat mungkin, pelayan mungkin, peran kita sebagai orang yang bekerja mungkin, di apapun peran kita kesadaran itu mesti kebangun terus teman-teman, yaitu Kristus yang hidup di dalam aku. Yang artinya dalam segala pekerjaan kita, peran kita itu kan hidup kan, gitu. Peran hidup kita harus ngerti, kita harus sadar bahwa Kristus hidup di dalam aku. Ya, jadi ini penting ya teman-teman ya, Kristus hidup di dalam aku. Oke. Nah, ini mengembangkan kesadaran bahwa Allah di hidup kita mulai dari pagi hari sampai sepanjang hari, nanti kita tutup lagi sebelum tidur ya. Saya juga mendorong teman-teman, kadang-kadang di malam hari itu masih tetap ada yang beraktivitas kan ya, atau mungkin diajak ketemu teman, atau ngelembur gitu, atau mungkin ada pesta, eee hajatan gitu ya. Dan itu kadang menyita waktu sampai akhirnya kita sampai di rumah atau di tempat tidur itu sudah dalam keadaan atau kondisi capek. Nah, ini juga jadi hal yang penting. Awal hari sudah dibangun dengan sangat bagus, sepanjang hari kita lalui dengan sangat bagus juga, maka di akhir hari sebelum kita bubuk, sebelum kita tidur, saya juga mendorong untuk tetap secapek-capeknya usahakan paling tidak ada waktu untuk doa, untuk mengucap syukur. Saya memang misbahnya keluarga itu malam, teman-teman. Jadi saya biasanya juga ngasih jadwal lebih cepat gitu. Misalnya kan udah selesai semua, yuk kita doa. Itu setelah itu kita misbah dulu, yuk baru tidur. Tapi kalau saya lihat nih teman-teman, wah ini nanti ada undangan kayak kemarin beberapa hari itu ada undangan sepupu menikah gitu, di restoran. Wah ini bakal pulang malam dan biasanya pulang itu udah capek karena tadi habis makan berat, itu biasanya capek, kenyang. Nah, akhirnya ngantuk itu jadi godaan yang gede, bener nggak? Wis besok aja, wis capek banget, ngantuk banget. Nah, menghindari hal itu, saya biasanya majuin. Gitu, yuk, kalau karena nanti kita mau pergi, gitu kita doa jam 5 misalnya. Gitu. Atau malam saya pas ada mau Zoom, ada mau live gitu, dan itu ngambil waktu sampai misalnya jam setengah 9 gitu, mendingan kita doa dulu wis, gitu. Jam 7 kita doa, karena nanti jam setengah 8 tapi mau Zoom misalnya, gitu. Tapi mau ada ketemu orang, gitu. Atau pokoknya kita lihat jadwalnya dan jangan sampai kita tidak melakukan namanya mesbah. Ya, ini satu kesadaran yang perlu dibangun teman-teman setiap hari, ya setiap hari. Karena kalau enggak tadi, yang pertama tadi ya teman-teman ya, ada banyak yang akan menggantikan Allah dan kadang-kadang nggak sadar ya mulai dari waktu-waktu yang terganti itu gitu. Coba sekarang kalau kita pikir ya, kenapa kita nggak doa pagi atau misbah pagi misalnya? Anda bisa
kasih jawaban di hati Anda masing-masing. Kalau dipikir-pikir, iya ya, kenapa saya nggak misbah pagi ya? Lalu sepanjang hari, kadang-kadang kita itu kayak jalan sendiri. Kadang-kadang kita itu kayak melakukan semuanya sendirian. Seperti tidak ada Tuhan dalam hidup kita, pakai kekuatannya sendiri. Ya waktu kerja, mikir dengan otaknya sendiri. Waktu ketemu orang, waktu ketemu pekerjaan, gitu, mikir dengan otaknya sendiri. Pulang capek dan kita merasa, wis cukup sepanjang hari ini. Dan kita malam pun ya, kita kayak nggak ada Tuhan, gitu. Kita ketemu Tuhannya itu pagi hari aja. Dan coba dipikir lagi, kenapa kita nggak misbah malam atau kita nggak doa sebelum tidur? Tapi masih bisa teleponan sama kawan, liatin sosial medianya kawan, masih bisa bikin konten mungkin, ya, masih bisa ketemu orang, masih bisa beraktivitas ini macam-macam. Apa yang menggantikan misbah? Kalau ngomong rasa capek, rasa ngantuk, itu kan ada sebabnya. Ya, capek itu karena mengerjakan sesuatu, ngantuk itu karena butuh istirahat, habis mengerjakan ini kurang tidur misalnya. Nah, apa pekerjaan yang akhirnya bisa menggantikan mesbah kita, hubungan kita dengan Tuhan? Nah, ini teman-teman pelan-pelan aja ya. Kita coba flashback atau kita renungin sebentar. Ya, karena makanya saya bilang kesadaran itu memang perlu dikembangkan. Itu banyak orang yang wah ngapain sih mikirin hal itu gitu. Ngapain sih oh, udahlah udah lewat sudah selesai. Tapi coba teman-teman. Kita aja ya mikirin sesuatu untuk berkembang. Gimana ekonomi saya berkembang, gimana rumah tangga bisa berkembang, gimana usahanya bisa berkembang, gimana anak-anak saya bisa berkembang, gimana studi anak saya bisa berkembang, gimana usaha yang dirintis itu bisa berkembang, gimana apa yang sedang kita raih ini bisa berkembang. Nah, itu dipikirin, itu betul-betul diperhatiin, itu diseriusi, itu sampai banyak orang yang saking mikirnya eh, over mungkin ya, mikir berlebihan, lakukan berlebihan untuk mengembangkan apa yang sedang dia kejar, itu banyak orang akhirnya ya mengorbankan kesehatan, mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarga mungkin gitu untuk sesuatu yang dia kembangkan, yang sedang dia kembangkan. Itu kenapa yang satu ini juga mari kita berikan effort, mari kita berikan sesuatu yang saya pengen untuk mengembangkan kesadaran tentang Allah, tentang Tuhan di hidupku. Gitu dan butuh waktu iya, butuh pikiran iya gitu. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan? Saya rasa itu masuk dari di sisi perenungan ya teman-teman ya. Dan sekali lagi tetap harus punya waktu untuk merenungkan, tetap harus punya waktu untuk merenungkan. Karena kalau saya nih ya, itu ini saya lagi baca juga satu buku yang cukup bagus gitu. Kalau Anda tahu bukunya dari Joel Austin ya, ini buku sorry Rick Warren gitu kan. Joel Austin di beberapa buku yang lain. Tapi Rick Warren ini Anda semua saya rasa sudah tahu ya, purpose driven life itu hidup yang digerakkan oleh tujuan. Itu ada satu bab yang karena saya lagi terus pengen mengembangkan kesadaran, saya juga mau menjaga bahwa Allah di hidup saya gitu, Allah di hidupku, itu udah beberapa waktu lamanya. Jadi ketika saya diminta untuk coba sharing apa gitu, saya coba beberapa hari kasih waktu dulu ya untuk pertimbangin, untuk doa apa yang harus saya sampaikan. Tapi karena saya memang prinsipnya nih teman-teman, kita harus melakukan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lakukan kan gitu. Jadi kita bagiin apa yang dihidupin gitu dan memang cukup banyak yang sedang saya belajar untuk menghidupi salah satunya ini terus mengembangkan karena kita sadar benar salah satunya kita dapat godaan ya itu dari bombardir tsunami informasi itu jadi mesti hati-hati itu. Nah saya balik ke buku yang tadi mau sharing itu setiap harinya kalau kita terus mau mengembangkan gitu banyak hal yang bisa kita lakukan itu mungkin dari membaca buku mungkin dari dengerin khotbah ulang mungkin dari tambah waktu merenungkan gitu dan ini buku ini bilang gini ya Alkitab
menasehati, ini saya ambil dari bab untuk apa aku di sini menjadi sahabat karib Tuhan. Nah, jadi kok cocok ya? Saya tuh lagi pengen ngerasain Tuhan di hidupku gitu, tapi waktu saya baca gitu salah satunya ketemu di bab ini ya. Kitab menasihati untuk tetap berdoa, tapi bagaimana mungkin ya kita itu kadang-kadang ngomong doa salah satu bentuk kesadaran ada Allah di hidup kita adalah kita pasti berdoa. Kalau kita nggak sadar ada Allah di hidup kita, kita nggak akan berdoa. Kita merasa nggak perlu berdoa. Kita merasa nggak penting berdoa. Gitu. Dan kita merasa berdoa nggak usah lama-lama, nggak usah bertele-tele, nggak usah kasih waktu khusus. Gitu. Kadang-kadang kita merasa seperti itu dan doa itu nomor sekian. Benar nggak teman-teman? Tapi kalau kita terus bangun kesadaran Allah di hidup kita, maka doa itu jadi satu hal yang penting. Nah, si Rick Warren bilang begini, bagaimana mungkin ini dapat dilakukan? Salah satu cara adalah memakai doa nafas. Doa nafas. Sepanjang hari seperti yang telah dilakukan banyak orang Kristen selama berabad-abad. Jadi teman-teman, kalau Anda mungkin baru dengar ini, bagi yang kurang suka baca atau mungkin Anda memang nggak ketemu buku ini ya, itu seperti yang telah dilakukan banyak orang Kristen selama berabad-abad. Jadi itu hal yang sudah dilakukan. Mari kita memilih sebuah kalimat pendek atau frase yang sederhana yang dapat diulang kepada Yesus dalam satu tarikan nafas. Ya, jadi doa nafas ini maksudnya apa? Satu frase, satu kalimat pendek yang bisa diulang kepada Yesus ya dalam satu tarikan nafas. Contoh, engkau menyertaiku. Itu satu tarikan nafas. Engkau memberkatiku. Aku menerima anugerahmu. Aku bergantung kepadamu. Aku mengenalmu. Aku menjadi milikmu. Tolong untuk aku percaya kepadamu. Anda juga bisa Anda juga bisa memakai frasa singkat dari firman Tuhan. Ya, bagiku hidup adalah Kristus. Kristus ada di dalamku. Engkau enggak pernah meninggalkan aku. Engkau adalah Tuhanku. Dan doakan itu sesering mungkin. Jadi sehari nafas berapa lama? Berapa sering? 1 jam nafas berapa tarikan? Nah, itu Anda bisa lakukan sesering mungkin seperti Anda bernafas ini ya. Sampai berakar dalam hati. Dan ini yang cukup bagus yang dia tambahkan, pastikan bahwa motivasi kita itu menghormati Tuhan, bukan mengendalikan Tuhan. Jadi teman-teman, ini kita bicara Allah di hidup kita, kan kita ngerti bahwa hidup kita ini karena anugerahnya, karena kemurahannya, karena kasihnya, gitu. Dan kalau kita sedang bangun kesadaran ini, juga harus dibangun kesadaran bahwa Tuhan itu Tuhan yang kita hormati, bukan dengan maksud untuk mengendalikan. Engkau yang memberkatiku, engkau yang menolongku, engkau lah perlindunganku, aku dalam hidup, aku dalam karuniamu, engkau Tuhan yang sayang kepadaku. Itu bukan untuk mengendalikan dalam arti itu agar maunya kita dipenuhi, tetapi karena kita menghormati Tuhan. Ya, jadi teman-teman, ini salah satu contoh ya, ketika kita benar-benar mikir gimana saya mau mengembangkan kesadaran bahwa Allah di hidup kita, maka kita akan pakai waktu kita untuk mikirin. Dan percayalah, ketika kita punya pikiran di mana Kristus ada, seperti yang Firman bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dan itu bisa dilakukan. Kita nggak boleh nge-setting Tuhan itu ada di satu waktu saja. Ya, saya berhubungan dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan pagi hari selama 20-30 menit. Itu udah. Setelah itu kita lakukan pekerjaan kita, udah nggak mikirin Tuhan lagi. Nggak berhubungan dengan Tuhan lagi. Nggak ngurus soal Tuhan lagi. Nah, ini keliru, teman-teman. Berarti kita hanya memberikan waktu, kalau di pagi hari misalnya 30 menit, dan itu, maaf, dan itu selesai di waktu itu dan kita merasa udah waktu yang lainnya adalah waktunya kita, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah itu tidak sadar kalau Tuhan di hidup kita. Ya kalau lihat di Galatia tadi, bisa coba kembali ditampilin ya. Di Galatia 2 ayat 20 tadi, kita tahu bahwa kalimatnya adalah Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah, ini teman-teman. Kalimat
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, ini bukan berarti terus kita di mana? Kita jadi Tuhan, kita tergantikan langsung, bukan, bukan. Kita baca di Roma 15 ayat 17 18. Oke. Di Roma 15 ayat yang ke-17 dan 18. Di sana dikatakan begini, teman-teman. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Jadi yang melayani tetap melayani, yang bekerja tetap bekerja, yang berusaha punya bisnis tetap berbisnis, tetap berusaha, yang belajar tetap belajar, di peran apapun tetap melakukannya, tapi bermegahnya itu di dalam Kristus. Karena dikatakan dalam Kristus aku boleh bermegah. Nah, ini kan sebuah kesadaran, teman-teman. Itu pekerjaanku, itu hasilku, itu upayaku, itu pendidikanku, itu nilaiku, itu hasilku gitu. Kita tahu itu seolah-olah memang kita yang melakukan kan. Tapi kalau Anda dan saya terus membangun kesadaran bahwa Allah di dalam kita, maka bukan berarti kita itu tiba-tiba nggak ada dan digantikan Tuhan. Kayak tadi dibilang, melainkan Kristus hidup di dalam aku, itu bukan terus kita udah, ini bukan Dani tapi Kristus, dan betul-betul udah nggak ada Dani. Berarti kan Dani mati. Paham ya teman-teman ya? Nah, bermegah tentang pelayananku, bermegah tentang pendidikanku, bermegah tentang peranku di dalam Kristus. Yang berarti tetap ada kita, tapi kita sadar bahwa itu semua karena Kristus. Lalu ayat 18. Ayat 18 berkata begini, teman-teman. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, ini jadi hal yang cukup penting juga. Kalau kita sadar bahwa kita ini tahu ya, kalau kita terus ngembangin Allah di hidup kita, maka kita tahu semuanya itu karena Tuhan. Ya, kita bermegah melihat hasilnya, wah ini buatan tanganku bagus memang. Tapi kita tahu kalau sadar Allah di hidup kita itu karena Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Wah anakku pintar nih, anakku berhasil. Itu kita mendidik mereka, tapi kita tahu itu karena kemurahan Tuhan. Wah hari ini, wah bulan ini hasilnya luar biasa ini di usaha kita, di bisnis kita. Kita tahu itu kita yang ngerjain, tapi itu kita ngerti bahwa itu karena Tuhan. Nah di ayat 18 ini dikatakan begini, sampai Paulus bilang begini, tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus. Entah setelah Anda ngerti ini, mungkin bagi Anda yang merasa kita ini miliknya Kristus, Anda mungkin akan gampang atau mungkin tetap akan ada sedikit hal yang wah masuk segitunya sih. Jadi semua yang kita kerjakan itu benar-benar bukan dari kekuatan kita, bukan dari kemampuan kita, itu hanya Tuhan saja. Itu ada mungkin yang berpikir begitu, tetapi firman ini teman-teman tidak berani berkata hal yang lain kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus olehku. Yuk direnungin bareng-bareng. Anda juga nanti ambil waktu untuk Anda renungkan bahwa Allah di hidup kita itu berarti kita ada di bumi ini, kita hidup ini bukan untuk hal yang lain, tapi untuk Kristus. Bukan berarti kita tidak melakukan hal yang lain ya. Tadi udah bilang di Roma ayat 17, boleh bermegah dalam pelayanan. Dalam hal ini contohnya orang yang melayani. Kalau ada orang yang bekerja, ada orang yang berbisnis, ada orang yang sedang mengenyam pendidikan, maka itu sama dengan pelayanan ya. Itu boleh bermegah. Itu artinya bermegah, lihat hasil boleh, tapi tetap dalam Kristus. Nah, kawan-kawan, sesi ini saya mengajak untuk kesadaran tentang Tuhan di hidup kita, kita harus kembangkan. Mari kita sama-sama mengembangkan kesadaran yang satu ini, bahwa Allah di hidup kita. Karena kalau kita terus sadar,
Maka saya sih merasa ya teman-teman ya, ketika makin sadar kalau semuanya karena Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia dan anugerahnya. Kita sadar kalau di hidup kita ini ya memang cuman karena Tuhan, itu menurut saya nih ya, kita akan lebih lebih tenang, lebih damai, dan hidup kita itu nggak terburu-buru, nggak kayak orang itu beban banget nih. Ya kenapa? Ya karena kita sadar, yang biasa saya sampaikan ke teman-teman umum ya biasanya ya, setelah ngadepin ini, ngalamin ini, sedang sesuatu yang mungkin nggak enak terjadi dan sebagainya. Kalau kita sadar bahwa ada Allah di hidup kita, biasanya saya munculin satu kalimat ini teman-teman. Semua yang terjadi itu baik. Itu semua baik adanya. Itu sehingga kalau kita sadar hal ini, maka apapun yang kita terima, yang kita alami, itu kita ngerti bahwa ada Allah di hidup kita, maka semuanya pasti baik. Gitu. Dan saya percaya setiap manusia, setiap orang ingin melihat semuanya baik. Tapi nggak bisa kalau kita ini tidak menyertakan Tuhan. Dalam pandangan kita keliru, dalam pandangan kita salah, dalam pandangan kita nggak bagus, dalam pandangan kita nggak benar, dalam pandangan kita bahaya, masalah, beban, dan sebagainya negatif gitu. Tapi kalau kita sadar ada Tuhan, bahkan hal yang jelek pun yang menimpa kita, bahkan hal yang kurang baik pun yang menimpa kita, bahkan apapun yang kita hadapin yang kayaknya nggak cocok dengan apa yang sedang kita pikir, yang sedang kita maui, kita tetap bisa bilang semua yang terjadi itu baik. Nah, jadi teman-teman, Allah di hidupku di sesi ini, semoga kesadaran ini terus kita bangun, karena kalau enggak, kita akan ketemu dengan kesadaran yang lain yang bahayanya bisa menggantikan Tuhan. Gitu. Dan saya nggak tahu dengan Anda, dengan kawan-kawan semuanya, apa yang mungkin mulai menggantikan Tuhan. Ya, menggantikannya dari sisi mana? Dari waktu yang sudah mulai berkurang, dari eh, kesempatan melayani yang mestinya bisa dilakukan tapi nggak dilakukan, dari prinsip-prinsip yang harusnya dikerjakan tapi nggak dikerjakan, itu mulai menggantikan. Gitu. Dan saya memang biasakan juga dengan keluarga ngomong, satu hal ini nggak boleh lost prioritas atau nggak boleh miss prioritas. Kita bekerja, kita berusaha, kita bermasyarakat, kita melayani, gitu. Tapi tidak boleh tidak punya waktu berdua dengan Tuhan secara pribadi, tidak boleh tidak punya waktu untuk ngobrolin, diskusi, bahas, mesbah bareng-bareng tentang Tuhan. Itu sehingga ini menurut saya ya teman-teman ya harus terus dibangun kesadaran bahwa Allah di hidup kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagiin. Kita tahu kalau hidup kita ini boleh dibilang pendek ya. Kalau dibilang secara frekuensi ya hanya sekali aja. Di dunia ini hanya sekali aja. Gitu. Dan 70 tahun mungkin 80 tahun itu ternyata pendek banget nih. Ya sekarang Anda usia berapa, saya usia berapa, wah ternyata udah lewat sekian belas tahun. Nah pertanyaannya, selama waktu kita ini, kita bangun nggak kesadaran itu? Kita lebih banyak bangun apa di area yang sudah kita lewati? Ya, kalau udah ya udah sih, udah lewat ya semua yang terjadi itu baiklah. Itu sekarang di waktu yang sekarang ini dan ke depan apa yang harus kita bangun kita harus tahu kesadaran bahwa Allah di hidup kita yang itu akan membuat hidup kita itu makin baik, makin bagus, makin luar biasa, makin berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Oke ya, saya akan bahas di sesi berikutnya untuk Allah di hidup kita di subbab yang lain. Tapi untuk subbab yang sekarang ini, mari kita terus bangun teman-teman kesadaran Allah di hidup kita. Terus kembangkan kesadaran Allah di hidup kita. Oke, thank you untuk waktunya. Kita doa dulu ya untuk menutup sesi ini. Terima kasih ya Bapak untuk waktu ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau ngingetin lagi untuk kami terus sadar bahwa ada Allah di hidup kami, di hidupku secara pribadi, secara community, baik itu komunitas keluarga, itu komunitas pelayanan, itu komunitas di pekerjaan, di masyarakat, di area yang lain, kami tetap mau sadar engkau ada di hidup kami, di hidupku.
Terima kasih ya Tuhan, biar ini tidak menggantikan hal-hal yang lain yang sedang datang bertubi-tubi kepada kami yang mungkin bisa menggeser, memecah fokus, bahkan bisa menggantikan. Engkau mengampuni kami kalau di waktu-waktu yang sudah kami lewati, kami juga banyak sekali nggak sadar bahwa Tuhan besar dengan kami. Kami struggle, kami berjuang, kami melakukan semuanya sendiri, dan lupa kalau ada Tuhan. Ampuni, dan biar mulai hari ini kami terus bangun kesadaran bahwa Tuhan ada di hidup kami. Terima kasih, menyerahkan apa yang akan kami kerjakan selanjutnya ke dalam kasih-Mu, yang memberikan kepada kami pimpinan, hikmat, kekuatan, dan kemampuan ilahi untuk kami terus menjadi saksi, jadi berkat bagi sekeliling kami, bagi kemuliaan Allah. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam perjuangan dan tetap semangat.